bukalah hati kita kepada Yesus. Beri Dia tempat untuk tinggal. Dia boleh mengubah kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan tentara yang mengabarkan berita damai dan mengabarkan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh keseksaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyiksaan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat, sebagaimana nama yang dikurniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara para malaikat itu Allah pernah berkata, "Anak pula engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini cahaya gemilang turun ke dunia dan fajar suci menyinari kita. Marilah kita menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Dia sendiri bukan terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, selepas aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang daripada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pantas dan patut kita bergembira karena kita bertuah, karena Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, Allah yang prihatin, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Kita merayakan Kristus, yaitu kelahiran Yesus. Siapakah Yesus itu? Siapakah putra yang telah lahir itu? Dan kita rayakan. Pembacaan Injil semalam menekankan bahwa Yesus yang lahir itu adalah sungguh-sungguh manusia kecuali dosa. Pembacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita bahwa putra yang lahir itu adalah Tuhan. Dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Dan sabda itu telah menjadi manusia. Yesus yang kita rayakan adalah sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Itulah dia boleh menjadi penebus, penyelamat. Penebus karena dia manusia yang sempurna. Kalau dahulu untuk mengampuni dosa saudara-saudari, mereka mengorbankan binatang dan darahnya diambil dan dipercik bagi pengampunan dosa. Tetapi lama-kelamaan dosa itu berkuasa, menguasai, kejahatan itu menguasai. Itulah dilambangkan dunia ini telah dikuasai oleh kegelapan. Dan Allah Bapa tahu sedekat mana kemampuan kita. Dia tahu kita tidak mampu mengalahkan dosa, kita tidak mampu mengalahkan kejahatan. Itulah dia datang sendiri melalui putra yang tunggal, Yesus, sabda yang telah menjadi manusia. Saudara dan saudari, Yesus telah datang dan dia membawa penyelamatan. Itulah Yesus itu dipanggil anak domba Allah sebagai korban pepulih ke atas dosa-dosa kita. Darah binatang tidak boleh lagi, dan tiada seorang pun yang layak untuk menebus kita kecuali Allah sendiri. Dan kenapa Allah itu mati-mati mau menyelamatkan kita, mati-mati mau mengasihi kita? Kenapa? Karena
Kita manusia diciptakannya menurut gambar dan rupa Dia sendiri. Kita adalah milik Allah. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita jahat, berdosa, kita adalah milik Allah. Itulah Dia tetap alang-alang kepada kita untuk mengasihi kita. Jadi saudara-saudari, penyelamatan, penebusan yang Yesus bawa, Dia tidak minta bayaran, tapi hanya satu harapan dari Tuhan kepada setiap kita, supaya kita ada kerjasama, yaitu Dia datang memberikan kita sabda kehidupan, pengajaran-pengajaran, perintah-perintah. Marilah bekerjasama untuk melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, apa yang Dia ajarkan kepada kita. Itu jaminan bahwa nanti keselamatan yang Yesus bawa itu sungguh-sungguh menjadi milik kita. Saudara dan saudari, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, saya tidak layak, saya orang berdosa, saya jahat. Tetapi apapun keadaan kita, bukalah hati kita kepada Yesus. Beri Dia tempat untuk tinggal. Dia boleh mengubah kita. Saudara-saudara dan saudari, itu palungan kan? Palungan itu cantik loh. Kalau itu betul-betul kan, kalau palungan itu kandang kuda, kandang sapi itu lembut. Kalau betul-betul kan, bau itu tidak menarik. Banyak agas lagi nyamuk. Tapi kenapa itu sekarang cantik, indah, ceria, menarik hati? Kenapa itu? Salah satu sebab karena Yesus ada di sana. Jadi bagaimanapun keadaan kita, jahatnya kita, berdosanya kita, Yesus mau datang. Mari buka hati kita, hidup kita, dan beri kerjasama dengan Dia. Percayalah, hidup kita akan diubah untuk lebih ada makna, lebih ada arti, dan lebih lagi hidup kita akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama. Nah, selalunya kalau Christmas kan banyak ahli keluarga yang jauh kembali ke pangkuan keluarga, Pak. Dan saya kira Christmas juga begitu, bahwa Allah pencipta itu turun, datang ke pangkuan ciptaannya kita, supaya nanti Dia juga dapat membawa kita kembali ciptaan ke pangkuan pencipta. Jadi saudara dan saudari, menyadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh dengan kita. Jadi marilah sama-sama kita supaya juga sungguh-sungguh dengan Tuhan, Pak. Tuhan tidak pernah alang-alang dengan kita. Jadi mari jangan alang-alang, karena bila kita alang-alang, kita sendiri yang rugi. Tetapi kalau kita secara kesungguhan seperti Tuhan, kita sendiri yang mendapat berkat. Jadi saudara-saudari, semoga karena kerelaan kita, keterbukaan kita untuk memasuki Yesus dalam hati, dalam hidup kita, Christmas kita pada tahun ini akan lebih berarti, lebih bermakna. Jangan bilang sama juga macam tahun-tahun yang lalu. Oke, jadi sama-sama kita berusaha menempatkan Yesus yang sudah datang dia bilang di Mazmur itu, bergembira Dia sudah datang. Mari tempatkan Dia dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dia akan mengubah.